Tuan. Oh kekasihku, dengan menyebut nama cinta, Kang Masmu ini memanggil dirimu untuk datang kemari. Saya doakan yang menonton punya calon suami yang romantis kayak gini. Nah, Datanglah ini saya. atas nama cinta dan ketulusan yang saya berikan padamu. Datanglah kekasihku Putri Karnita. Siapkan manusia. Baik. Buka, Bang. Kekasihku, silakan. Saya sudah mempersiapkan tempat untuk kamu duduk di sini. Assalamualaikum Putri Karnita. Selamat malam kekasihku Putri Karnita. Saya tidak menyangka panggilan yang berasal dari hati saya ini akan dijawab dengan cepat dengan kehadiranmu di sini. Gelapnya malam di sekitar sini menjadi hilang karena kehadiranmu sangat terang, terutama di hatiku ini. Salam manusia. Waalaikumsalam. Ini manusia yang saya ceritakan, yang menginginkan atas jawaban yang mereka bertanya-tanyakan. Saya memerintahkanmu masuk ke dalam kamar ayahandamu untuk mencari sebuah nama, yaitu Parmi. Apakah kau boleh ceritakan dari mana nama Parmi itu berasal? Mengapa berada di catatan tersebut? Suaramu sangat lembut. Mohon maaf sebelumnya manusia. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian karena berkat kalian dan bantuan dari kalian, cinta sejati saya dan Kang Mas Panji bisa disatukan. Amin. Amin. Dan setelah saya mendengar Kang Mas Panji memerintahkan saya untuk membantu mencari informasi mengenai nama Parmi yang kalian minta, saya berusaha untuk masuk ke dalam kamar ataupun tempat peristirahatan kamu saya, dan saya menemukan sebuah catatan itu, dan menurut saya itu adalah catatan dari sebuah perguruan manusia. Perguruan itu bernama Galur Krecok manusia. Galur Krecok. Benar sekali. Galur Krecok dipimpin oleh makhluk yang bernama Argani. Dan di perguruan itu sebenarnya banyak sekali nama-nama murid yang tertulis dari catatan itu. Akan tetapi ada beberapa nama yang ditandai oleh Romo saya Simbardodo. Nama-nama itu adalah Datuk Marja. Datuk Marja. Ya, terus apa lagi? Gembuli Ireng. Gembuli Ireng. Datuk Krecok. Dan juga Simbardodo. Itu adalah nama-nama yang ditandai oleh Romo saya. Saya tidak tahu mengapa nama-nama itu ditandai oleh Romo saya. Terus setelah saya membaca semuanya sampai bawah, itu memang benar ada nama Parmi di dalamnya.
Dan nama Parmi itu satu garis lurus dengan nama ayah saya Simbardodo. Maksudnya Kak, satu garis lurus apa itu? Mungkin bisa saja Nenek Parmi itu adalah murid terakhir dari perguruan itu dan di bawah ayah saya. Itu bisa juga disebut seperti itu. Kalau menurut saya mereka berdua berasal dari perguruan yang sama. Perguruan Galur Krecok ini. Mau kayak gini, berarti urutannya, mohon maaf ya, karena saya tidak melihatnya langsung, berarti kan Galur Krecok, pimpinannya Argani, turun ke bawah ada beberapa nama yang 4 yang ditandai, ya. dan ada 4 itu seperti Datuk Marja dan lain-lain itu. Terus yang terakhir Datuk Krecok dan juga Simbardodo. Berarti nah, terus Simbardodo ayahannya jenengan turun, ada nama sampai ke bawah itu ada tulisan Parmi. Benar sekali. Ya, saya paham. saya rasa Parmi itu di bawah naungan dari Simbardodo manusia. Karena di perguruan itu setiap murid-murid yang sudah lama di situ akan menjadi pimpinan dari murid-murid yang lain yang baru masuk seperti itu. Dan Parmi berada di bawah nama Simbardodo karena memang ditugaskan oleh Argani untuk memimpin dari Nenek Parmi itu. Mungkin seperti itu yang dimaksud dari kekasihku ini. Ya, saya sudah sangat paham, Tuan. Itulah yang baru saya temukan di dalam catatan oleh Romo saya Simbardodo. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Banyak sedikit informasi itu sangat berarti bagi kami. Dan Tuan Panji dan Putri Karlita, jika mendapat informasi apapun mengenai nama-nama tadi, kebetulan yang sudah saya tahu makhluknya adalah yang pertama, Datuk Marja sudah mengenal beliau. Oh, itu bukan lah. Yang namanya Datuk Marja itu adalah. Terus yang kedua Simbardodo, dan yang ketiga adalah Parmi. Jika ada mendengar berita mengenai 3 nama itu, tolong sampaikan kepada saya secepat mungkin. Baiklah, saya akan membantu sebisa-bisa saya. Karena jika Kang Mas masuk ke dalam tempat peristirahatan Romo saya, juga Kang Mas tidak enak, maka saya yang akan melakukan hal itu. Terima kasih Tuan Panji, Putri Karlita. Semoga pernikahan itu akan segera cepat dilaksanakan. Amin. Amin manusia. Saya sangat beruntung sekali bisa mengenal kalian dan akhirnya saya bisa bersatu dengan Putri Karlita. Segala sesuatu yang kau butuhkan ataupun kau meminta bantuan apa kepada kami akan membantumu. Amin. Baiklah, Mari kekasihku, kita pergi ke tempat biasa. saya pamit lebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Selamat dan sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam. Labbaik Allahumma labbaik. Di bawah. Dan saya doakan ya, ini mungkin malam hari ini banyak yang mau berangkat haji ya. Oh, itu mau berangkat haji itu? Ya, itu panggilan untuk kumpul panggilan. Kalau mau labbaik kumpul dan kita mau berangkat. Kita kapan, Mas? Tahun depan ya. Tahun depan daftarnya berangkat 10 tahun lagi. Enggak ya? Nggak tahu ya, kalau rezeki yo. Ya, mempercayai saja. Ya, karena syarat naik haji itu bukan karena uangnya, Mas. Syaratnya apa? Niat. Niat ya pasti terpanggil.
Iya, banyak uang yang nggak terpanggil kan banyak. Enggak, maksudnya kalau teknisnya, misalnya teknisnya kan daftar tahun ini, berangkatnya beberapa tahun kemudian kan. Teknis menurut pemerintah. Ya, kita nggak tahu. Oh iya, penting ya. Saya lupa ikut ujuk. Dan untuk sedulur semua, mungkin ada yang mau berangkat haji, ya, tetap hati-hati. Dan saya doakan semoga menjadi haji yang mabrur. Amin. Amin. Jangan lupa doakan tim Gase agar sehat selalu, Amin. lancar semuanya. Bisa cepat menuju ke tanah suci. Amin. Terima kasih ada yang sudah nulis di Ka'bah itu. Udah ada. Mas Gase ditunggu di sini dapat salam. Saya nangis baca itu. Ya walaupun saya nggak keluarin mata tapi hatinya, maksudnya Allah. Gentes. Nama saya sudah sampai sana. Tapi orangnya belum. Iya. Doakan ya sedulur, semoga bisa terpanggil. Allahumma Amin. Kita lanjut ke pembahasan antara Putri Karlita dengan Tuan Panji Sumanjaya. Bisa saya simpulkan dari ucapan beliau berdua bahwasanya memang benar ada kaitannya antara Simbar Dodo dengan Parmi. Kalau kaitannya dengan si yang nolong kita siapa tadi? Datuk Marja itu sudah jelas, itu satu angkatan perguruan. Tapi nama Parmi itu ada di bawahnya Simbar Dodo. nama Simbar Dodo. Bisa jadi ya Simbar Dodo memiliki banyak pengikutnya itu. Mungkin ada salah satunya adalah Parmi. Ini perlu kita selidiki dan kita kuak ya teman-teman ya. Sebenarnya kerjasama apakah bagi mereka berdua? Apakah memang ada simbiosis mutualisme atau simbiosis Mutualisme, terus parasitisme, terus nepotisme, simbiosis Herbivora. pelajaran SD itu lupa. Labaik Allahumma labaik. Nah itu teman-teman ya, kita mendapatkan informasi ini akan kita sampaikan mungkin kepada para sahabat yang lainnya karena ini sangat penting teman-teman, dan kita bisa semakin meruncing mengetahui sesuatu tabir yang masih terselimuti oleh teka-teki ini. No. Labai. apa bolong rumit bae. Ya mau jembu-jembu. dasar di mana bojone kan semeter. Lembu sekilan. Jangan. Apa kayu? Iya Pak. Bah, ini tarik ya, Mbah. Buru-buru kae. Banyunya di banyunya. Iya. Baik teman-teman, ini kita sudah sampai di pinggiran ya. Tujuan kita mau mencepret-cepret air Tirto Mirimoyo untuk para makhluk-makhluk yang terkena gagu ya. Ini banyunya. Buat. Bisa ngomong gak Mbah? Assalamualaikum. Tenang terlebih dahulu ini. Tenang kamu. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Nah, aman. Ngomong lagi. Tidak ada apa-apa. Saya sembuh. Ya, alhamdulillah. Marcel. Selamat ya. Saya sembuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya. Temanmu mana? Temanmu yang Sampaikan ke yang lain. Sini. Tunggu. Sini banyak ini. Saya bisa buka sini.
Sembuh oleh manusia ini. Udah, rasanya gantian. Terima kasih. Bisa? Alhamdulillah. Sembuh semua. Coba bisa ngomong gak? Bisa. Alhamdulillah. Udah. Keluar gantian. Saya bisa bicara. Ya. Iya. Terima kasih. Aduh. Suka keceklong, Pak. Tahu lubang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, saya sudah bisa bicara ini. Ayo gantian, semuanya gantian. Tenang kamu. Ramai banget. Saya bisa bicara. Iya. Aduh, terima kasih. Nama siapa? Ganang namanya. Ganang. Ya. Namamu Ganang. Kenapa kita tidak bisa bicara? Iya, benar sekali. Sekarang kita sudah bisa berbicara. Terima kasih manusia. Ya, Manusia terima kasih Ganang. sama-sama. Terima kasih. Siapa namanya? Ganang. Oh, ini saya bisa bicara. Ya. Ini saya sudah bisa bicara. Kau bisa menyembuhkan kita semuanya. Alhamdulillah. Gusti Allah yang menentukan. Oh, ada manusia penyelamat di sini. Kesini. Ayo, ada manusia penyelamat di sini. Ayo gantian itu, gantian. Iya. Ayo. Aduh. Seperti ini saja. Dulur semua. Silakan berbaris. Nanti saya akan sepatkan ke kalian satu persatu. Kasihan teman-teman saya. Kasihan teman saya ini. Turun. tenaganya. Turun nih masih pada di atas turun. Monggo. Aduh, sakit sumpah. Sumpah aja bang, capek sumpah. Siapa namamu? Suruh ngumpul. Ngumpul ya, dari satu ya. Di lingkaran. Siram lah. Itu yang masih di atas turun. Wahai sedulur-sedulur, kumpul-kumpul. Ya. Lumayan banyak. Banyak banget malu. Lumayan banyak itu. Dan Anda kira kelihatan semua ramai banget. Banyak banget mas. sudah nabu. Semuanya mas. Cek kelurahan. Panggil kalian, teman-teman kalian yang menjadi korban nyanyi-nyanyi seperti ini. Ayo, panggilkan. Itu yang kecil tuh kasihan. Wah, Yang kecil itu. Sini. Bukan. Ini mas. Kalian deh. Kalian. awas mbak, jangan deket mbak. Assalamualaikum Tuan Raja Sembar Dodo. Salam manusia. Ya ini alhamdulillah lagi nyembuhin makhluk-makhluk yang nggak bisa bicara Tuan Sembar Dodo. Saya sudah mengetahui semuanya. Kau memerintahkan Panji untuk masuk ke dalam tempat peristirahatan saya. Saya peringatkan sekali lagi kepada kalian. Kalian jangan ikut campur dalam permasalahan ini. Bukannya apa-apa. Memang saya memiliki hutang budi kepada kalian. Karena berkat kalian, putri saya bisa selamat. Akan tetapi, dalam permasalahan ini, nyawa putri saya mati sekalipun, itu tidak bisa menggantikan apa yang sudah menjadi hak saya.
Seperti ini Tuan Raja Sembardodo. Ya sebelumnya saya minta maaf. Ya memang saya lancang telah memerintahkan Tuan Panji. Tapi asal Tuan Sembardodo tahu saja, kelancangan saya ini mementingkan banyak makhluk yang menjadi korban dari Parmi. Saya berharap lebih. Semoga saja Tuan Raja Sembardodo tidak termasuk salah satu oknum dari kejahatan Parmi. Itu yang saya berharap. Mengenai hal ini, kau pun tak perlu mengetahuinya, karena ini adalah bukan urusan dari kalian semua. Bukannya saya tidak mau menghargai kalian ataupun tidak mau menghargai atas bantuan dari kalian. Saya memiliki harga diri. Saya memiliki tahta dan saya memiliki kewajiban untuk membela hak saya sendiri. Jadi, janganlah kau libatkan Panji putri saya, bahkan yang lain. Jika kau mau berurusan, janganlah kau libatkan mereka. Dan lebih baik saya sarankan kepada kalian, hentikanlah. Itu adalah saran saya. Saya pun tidak mau bermusuhan dengan kalian semua. Akan tetapi jika kalian yang memilih jalan ini, saya pun siap jika untuk bermusuhan dengan kalian. Saya menghargai niatmu baik. Saya menghargai tujuanmu baik. Jangan libatkan mereka semua. Ya saya tahu. Kasihan mereka yang tidak tahu apa-apa. Harus menjadi salah satu korban dari kedengkian dan bengisnya kalian semua. Apa yang kau maksud? Kau menuduh saya. Jika tidak ada urusannya denganmu, Sembardodo, mohon maaf, saya sudah tidak punya etika ketika kau melawan dengan ucapan seperti itu. Kenapa kau harus membela-bela seperti itu? Saya tidak membelanya. Lalu apa yang membuat kau seperti ini? Saya hanya menyarankan kepada kalian, jangan kau bawa anak saya, Panji dan yang lain dalam urusan ini. Apalagi membawa saya. Jika kau masih tetap berurusan dengan Parmi, saya menyarankan hentikanlah lebih baik. Saya akan menghentikan kalau ada ucapan jelas dari jenengan. Jenengan menyarankan tanpa mempunyai alasan. Kami manusia berakal, kami manusia berhati. Tidak mungkin dengan apa yang kau ucapkan, saya tidak berpikir. Tolong berikan alasan itu sehingga saya tidak berurusan lagi, hati saya pun mantap. Kalau semuanya sudah tertera jelas bahwasanya kejahatan yang dilakukan oleh Parmi itu sudah nyata apa adanya. Tujuan kalian adalah menyelamatkan mereka semua yang terkena kutukan dari anak Parmi. Kau sudah bisa menjalankan itu semua. Kau pun silakan melakukan hal itu. Saya tidak melarangnya. Silakan saja. Tapi dengan cara yang lain, jangan sampai anak saya ikut campur dalam urusan ini. Karena ini adalah mengenai harga diri saya. Karena harga diri saya, kematian anak saya pun tidak bisa untuk membayar ini. Ya sudah. Berarti kan sudah jelas. Kan? Saya tahu, saya bisa mengobati mereka semua dengan air yang sekarang saya miliki. Saya tahu. Akan tetapi, apa ya? Air yang notabene hanya kisaran segitu saja, bisa banyak mengobati makhluk lain. Jika si Parmi masih tetap melakukan sihir itu, yang ada putar-putar pekerjaan itu tidak akan pernah ada habisnya. Betul.
Sampai sekarang saja saya membuat air Tirto Mirmonyo ini menjadi bisa mengobati, saya tidak bisa. Ini hanya bantuan dari Datuk Marja. Asal kau tahu, hati-hati, saya tahu Datuk Marja adalah satu perguruan denganmu. Walaupun Datuk Marja galak-galak seperti itu, dia itu makhluk yang baik, mempunyai hati nurani. Beraninya kau membedak saya! Lantas apa yang... Beraninya kau membedak saya! Yang tidak... Kau berani membedak saya! Makhluk sangat seperti itu. Kau berani membedak saya! Kau berani membedak saya! Saya memang memiliki hutang budi denganmu! Saya memiliki hutang budi karena kau berhasil menyelamatkan putri saya! Tapi bukan berarti kau mau membedak saya seperti itu! Saya tidak membiarkan urusanmu! Hei! Orang yang tidak tahu diri. Siapa yang tidak tahu diri? Kalau begitu... Saya mengingatkanmu! Saya mengingatkanmu untuk yang lebih baik! Apa? Kau membedak saya! Perang, ayo perang! Hah? Kita perang semuanya! Kau mengingat perang saya, siap! Ayo! Kalau kau raja berani hadapi saya... Ayo! Mari kita perang! Mas, jangan dulu, Mas. Hati-hati, Mas. Ya! Jangan terpancing, ajak pancing Mas, ajak pancing yakin. Mas tahan masa ada emosi di sini, Mas. Ajak pancing. Apa? Mana kekuatanmu yang kau betak-betak saya itu? Malu! Raja pun yang beraninya hanya masalah. Kau yang mendatang saya! Jika kau tidak mendatang saya tidak melakukan itu! Keluarkan semua itu. Keluarkan dulu. Katanya satu lawan satu! Ya, itu belakang-belakangmu apa? Padang apa? Hah? Kalau nggak lawan satu, pergi saja sana itu. Pergi semuanya! Nah, seperti itu. Mundur dari sini. Mundur, Mas. Mas. Mundur. Kasih pelajaran aja, Mas, kalau ngeyel, Mas. Ya, walaupun dia raja, kalau kelakuannya kayak gini percuma, Mas. Radanya, Benar, Mas. Mbah. Kulit. Ya. Tunjukkan semua kekuatan. Memberi saran turut jangan urusan sama ini Parmi. Nah itu sumbernya. Baik dok, bantu doanya dulu ini malah Mas Prasetya sampai kepancing emosinya. Iya kok Mbah. Gimana Mbah? Ya, aku beli. Wah! Keluarkan semuanya! Ayo keluarkan! Mundur. Raja itu mundur. Mundur. Cepat. Mundur. Jurus pamungkas saja, Mas. Hati-hati. Penting di belakang Mbah. Mas, jangan maksa Mas kalau itu, Mas. Tuh ini.
sini. Apa? Ada apa ini? Simbar Dodo. Cukup manusia, cukup. Lebih baik kau tak usah ikut campur dalam urusan ini. Tunggu dulu. Ini adalah permasalahan saya dengannya. Saya sudah memberitahunya. Akan tetapi dia malah lancang membentak saya. Sebenarnya ada apa? Siapa, Mbak? Ini ada masalah pribadi. Jangan gegabah. Wirta Sumanjaya. Kau ini raja. Kau memimpin banyak rakyat. Saya tahu. Saya adalah raja, tapi dia menghargai saya atau tidak. Dia membentak saya. Ya karena Saya mau mengatakan apa yang harus dia lakukan. Tapi dia membentak saya. Tenang sih, Batur. Tenang. Tenang. Ini tidak ada urusannya denganmu. Dan juga hubungan kita. Urusan saya dengan manusia ini. Saya mohon, sebagai seorang sahabat, saya mohon dengarkan kata-kata saya. Sudah terserah kalian. Jika kalian masih tetap bersikeras dengan hal itu, saya sudah peringatkan kepada. Hei, sampai Apa ayo? sampai nyawa ini lepas dari tubuh ini. Bahkan sampai nyawa saya lepas, saya tidak akan. Alah, kok membiarkan. tinggal anaknya sudah nangis kok. Mau nyawa. Silakan silahkan bunuh anak saya tidak akan kehilangan sedikit pun. Biarkan dia hidup kok yang mati sih Bardo. Ayo kita lakukan pertarungan itu. Kau raja. Kau beraninya mengatakan seperti hal itu? Kau raja sih, Batur. Raja rakyatmu. kelakuannya kayak Selek. Diam. Ya! 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 rajanya nyek. Jangan memperkeruh suasana. Gimana, Pak? Saya sudah Kalian memperingatkan secara pergi, baik-baik pergi. kepada kalian. Cepat kalian pergi. Saya sudah memperingatkan baik-baik kepada kalian. Kalian yang mengejek saya. Kalian yang menghina saya. Awas saja kalian. Tolong kerjasamanya. Pergi dari sini. Pergi. Saya akan menenangkan si Bardodo terlebih dahulu. Tunggu. Tuan Raja Sumanjaya. Ada sesuatu hal yang menurut saya tidak beres. Ada apa? Saya rasa dalang di balik ini semua adalah Simbar Dodo. Maksudmu? Tadi Panji telah berhasil mengambil sebuah silsilah, di mana silsilah itu sudah tercerah jelas, di mana tertulis silsilah itu adalah Simbar Dodo dan Parmi. Silsilah apa yang kau maksud? Silsilah perguruan. Saya mengetahui si Bardodo dulu sempat berguru kepada seseorang. Namanya Argani. Benar sekali. Lalu apa hubungannya? Simbar Dodo mempunyai bawahan bernama Parmi, di mana Parmi itu melakukan sebuah kejahatan. Saya capek, Tuan Sumanjaya, jika saya harus lagi-lagi mengalah di hadapan Simbar Dodo, yang ujung-ujungnya dia itu selalu menekan agar saya tidak berurusan lagi. Lantas mau sampai kapan saya di posisi seperti itu kan? Saya tahu dia adalah seorang raja, tapi dia sehebat apapun itu raja, jika kelakuannya bejat, saya pastikan jauh di bawah kaki anjing. Itu alasan saya tidak menghargai Simbar Dodo. Saya mengerti. Tidak ada alasan lagi, sudah jelas sekarang. Jikapun kalau memang Simbar Dodo tidak ada sangkut pautannya dengan Parmi, tidak mungkin dia itu menutupi segala sesuatunya. Bahkan
sampai menyuruh kami agar tidak berurusan dengan Parmi. Betul. Lalu apa tujuan saya dari kemarin sampai situ? Mempersatukan engkau. Saya datang itu sudah membawa sebuah permasalahan dengan Parmi. Yang intinya saya ingin menyelesaikan apa yang menjadi kelakuan bejat Parmi. Usut punya usut, ternyata dalang semuanya adalah musuh dari dirimu. Yang setahu saya mendapatkan ujian pukulan berat kemarin dengan adanya putrinya seperti itu, malah justru semakin menjadi-jadi. Saya paham permasalahanmu dengan si Bardodo. Saya tidak memihak si Bardodo ataupun dirimu. Di sini saya berperan sebagai penengah. Tetapi ini akan menjadi masalah. Apalagi saya dengar dari kejauhan kau sudah mendeklarasikan perang kepada si Bardodo. Maksud saya, si Bardodo pasti akan menanggapi ini dengan serius. Dan mau tidak mau, saya yang sudah berdamai dengan si Bardodo dan anak saya berada di pihak si Bardodo, mau tidak mau, saya harus membantu si Bardodo dalam melakukan peperangan denganmu. Itu tinggal kebijakan dirimu saja. Tetapi di sini saya sama sekali tidak ingin berperang dengan kalian. Seperti ini, Raja Sumanjaya. Lagi pula, kita mau mengulur sampai sejauh manapun, ujung-ujungnya kita akan berperang. Kita capek di situ. Kita sudah tahu dalang utamanya itu, kenapa kita tidak langsung saja? Saya memahami atas apa yang kalian pikirkan. Memang suatu masalah tidak akan pernah beres ketika tidak dicabut dari akarnya. Saya maksud akar dari permasalahan adalah Parmi. Dan si Bardodo menyarankan untuk tidak melanjutkan masalah ini dengan Parmi. Lantas bagaimana dengan saudara-saudaraku yang satu kampung dibuat gagu seperti itu? Nah, masalahnya jatuh Raja. Lalu apa saran darimu? Saran dari saya, untukmu. Untuk saya di sini, saya tidak mau hubungan saya dengan si Bardodo ataupun hubungan saya denganmu hancur gara-gara hanya satu masalah. Seperti ini saja. Saya sangat mengerti posisimu. Kau tidak usah berpihak kepada siapapun, maupun diriku ataupun mau si Bardodo. Itu pilihanmu. Kalau ternyata kau berpihak kepada mereka, lantas nama apa yang pas untuk seorang raja seperti ini? Sudah saya katakan manusia. Posisi saya hanya sebagai penengah. Saya tidak ikut si Bardodo, saya tidak ikut denganmu dalam permasalahan ini. Saya hanya menengahi supaya tidak terjadi sesuatu hal yang lebih dari sekedar pertarungan kalian. Hanya itu saja. Lantas tidak ada pilihan lain lagi, Sumanjaya, Tuan Raja, mohon maaf. Tidak ada pilihan lagi, terkecuali kita harus mendesak si Bardodo untuk melakukan penghentian itu semua. Jika kita selalu diam, jika kita selalu mengikuti apa yang mereka inginkan, ujung-ujungnya kita pasti akan ketahuan juga. Dan ujung-ujungnya permasalahan akan membesar juga. Ini hanyalah masalah waktu. Kita seolah-olah sedang merakit sebuah bom. Bom itu adalah bom waktu yang bisa meledak di kemudian hari. Kita hanya mengulur itu saja. Sebenarnya mengenai permasalahan kalian, yang mana kalian ingin mengobati makhluk-makhluk dengan air Tirta Mirmoyo itu, sebenarnya kalian sudah memiliki airnya. Baiklah, jika seperti itu, sama saja seperti ini, Tuan Raja. Saya gambarkan. Rokok tidak akan pernah habis selagi pabriknya masih bikin. Walaupun kita bakar setiap hari,
sama juga dengan Parmi dan si Bardodo. Kita selalu mencepet-cepet mau berapa ratus liter. Kalau yang membuat itu masih ada, nggak akan pernah habis. Belum menghentikan. Lantas apa ya? Kita akan membuang waktu sebanyak itu hanya untuk mencepet-cepetin air itu. Ya lebih baik kita cabut akarnya, kita selesai sudah. Betul, Mas. Gampang, sederhana, legowo. Itu nama kacang tadi ya. Kacang apa? Kacang apa kulit. Apakah kecurigaan kalian benar? Apakah benar si Bardodo berkaitan dengan makhluk yang kalian cari itu? Yang saya isi pertanyaan saya seperti ini. Silsilah itu sudah terbukti nyata ada. Bahkan yang mendeklarasikan silsilah itu adalah putrinya sendiri. Di mana putri itu mengambil buku dalam perpustakaan pentingnya yang ada di kamarnya si Bardodo. Itu yang pertama. Bukti kedua, si Bardodo selalu membela Parmi. Selalu memutus saya agar tidak berurusan dengan Niti lagi. Bahkan lebih baik saya mati jika lebih baik putrinya mati. Nggak apa-apa daripada saya harus menghentikan ini semua. Alasan apa lagi? Berani mempertaruhkan putrinya loh. Saya bodoh, Tuan Raja. Saya makhluk yang bodoh. Tapi sebodoh-bodohnya saya mengamatilah setiap pembicaraan dari si Bardodo. Berarti di sini si Bardodo memiliki alasan yang sangat kuat. Kenapa si Bardodo melarang kalian? Begini saja. Saya akan coba mencari tahu tentang ini. Apapun hasilnya saya akan memberitahu kalian. Yang jelas di sini kalian jangan salah paham denganku. Tidak, Tuan. Tidak. Saya sangat mengerti. Dari awalnya saja Tuan selalu mengalah dengan si Bardodo. Saya sangat mengerti itu. Saya sangat tidak mengharapkan peperangan antara dirimu dan si Bardodo itu terjadi. Karena bagaimanapun juga, ketika peperangan itu terjadi, masalahmu akan ditinggalkan dan banyak makhluk-makhluk yang tidak akan terobati dan akan bermunculan masalah yang baru. Tentunya itu tidak kalian harapkan. Baiklah, saya akan mencari tahu tentang ini. Baik, terima kasih. Salam. Waalaikumsalam. Tadi saya lihat Suprino di sini. Suprino. Orangnya dia berpihak sama itu. Ada pilihan sih, Mas. Di sekitar sana. Mana. Mbak, itu Mbak. Langsung benteng Mas Ade. Mas, Jangan menghindar. Siapa yang menghindar? Dia coba berjalan. berjalan kok cepet Jalan banget. cepet banget. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Bu Suprino. Udah banyak Pak. Kau seolah-olah mengamatiku ketika saya berhadapan dengan si Bardodo. Saya rasa aku memiliki sebuah rahasia di balik itu semua. Rahasia apa? Jujur saja kau Suprino. Saya sudah jujur. Jangan berbohong, rahasia kamu itu dipegang sama kami. Jangan sampai rahasia kamu terbongkar dan ini Parmi tahu. Nah, kita kan sudah kesepakatan. Ya makanya Apa itu jujur. dibawa-bawa?
Nah, tadi kamu perhatikan kenapa lari tidak sengaja lewat. Alah, ngapusi. Saya yakin ada yang ditutup. Nih, buka Ramli. Ini buka. Saya teriak nama Ramli. Jangan. Yang buat sih orang-orang. Iya, buka aja, Mbah. Jujur ya. Nih. Apa kaitannya Parmi dengan si Bardodo? Itulah. Ya. Apa kaitannya Parminya dengan si Bardodo? Ditutup terlebih dahulu. Sudah. Makanya ini buka. Kalau nggak mau cerita. Sejujur-jujurnya yang kamu tahu. Ya. Parmi ada hubungannya dengan si Bardodo. Ya hubungannya apa? Kekasihnya kah? Mantannya atau apa? Parmi berlindung pada si Bardodo. Berlindung. Dalam artian bagaimana Parmi berlindung? Berlindung atas dasar apa maksudnya? Coba ngomong yang jelas, Jubrino. Berdiri tegak, kamu kan jelaskan laki. Detail, Jubrino. Apa untungnya? Kau sudah terbongkar semua, kau masih nutup-nutup aja. Apa untungnya? Untungnya kamu apa loh? Aduh. Turu yo Ramli. Buka aja, Mbak. Ram. Ya cepetan ngomong. Ya, apa untungnya si Bardodo melindungi Parmi? Apa untungnya Parmi berlindung pada si Bardodo? Parmi memegang rahasia besar. Rahasianya si Bardodo. Rahasia si Bardodo. Lantas rahasia apa itu? Saya pun kurang tahu rahasianya. Yang jelas, saya pernah mendengar si Parmi mengetahui rahasia yang dimiliki si Bardodo. Ngomong yang Pak Parmi memiliki rahasia besar yang dimiliki si Bardodo. Rahasia untuk siapa? Rahasia apa? Kamu jangan ngomong. Suruh Tidak duduk tahu aja, Mbak. posisiku. Tinggal ngomong saja yang gamblang kan jadi. Ya kita pun enak. Enggak. Ini kalau nggak duduk, ada kintik bayi. Duduk, Jubrino. Kamu jelasin sambil duduk. Nah, sih, ini nggak enak banget sih. Gimana sih? Apa ini kerjaanku? Nih, yang jelas seperti apalah. Itu. Ya itu apa, Jubrino? Duduk. Tapi kau mengatakan Parmi memiliki sebuah rahasia besar. Ya. Rahasia apa? Kelihatan baik itu. Ini aja. Tadi saya panik sekali. Jadi begini. Si Bardodo mempunyai masalah pada gurunya. Yang mengetahui hanya si Parmi. Itulah alasan kenapa si Bardodo melindungi Parmi. Nah, berarti posisinya kayak kamu. Si Bardodo punya masalah dengan gurunya. Yang mengetahui masalah itu adalah Parmi. Sehingga si Bardodo memberikan apapun yang Parmi minta, termasuk dari sihir, kekuatan, apapun. Itu dari si Bardodo yang memberikan. Kenapa nggak dibunuh saja Parmi lah? Itu rahasianya nggak terbongkar. Bodoh sekali. si Bardodo itu kan raja, maksudnya dengan mudahnya loh. Iya, saya tahu. Tapi saya pernah mendengar rahasia itu akan terbongkar oleh gurunya jika si Parmi mati. Tuh. Berarti sebisa mungkin si Bardodo menjaga Parmi. Ya menjaga sampai kapanpun, makanya saya kaget loh.
kalian bisa berdamai dengan si Bardodo? Berdamai apa? Kita malah berantem awalnya. Iya. Awalnya? Iya. Sekarang malah jadi berantem katamu. Ya masalah. Tadi kamu jual ini katamu. Oh, tidak tahu apa-apanya. Ya kan kaget. Kaget lagi. Nah, keuntungannya Parmi? Ya itu. Sihir-sihir itu dari si Bardodo semua? Iya, apapun yang Parmi butuhkan. Nah, sekarang permasalahan sudah jelas. Permasalahan berarti si Bardodo pernah mempunyai rahasia besar dengan gurunya karena memiliki sebuah masalah. Ya. Dan yang mengetahui masalah itu adalah si Parmi. Parmi. Makanya si Bardodo bagaimanapun juga akan memberikan apapun yang Parmi mau. Contohnya sihir dan kejahatan Parmi adalah si Bardodo yang memberikan. Masalahnya hanya rahasia besar terhadap gurunya. Yang jadi pertanyaan, gurunya siapa? Argani. Benar berarti. Apa maksudnya? Benar. Saya sudah mendapatkan nama itu dari awal tadi. Tadi Panji sudah mengatakan atau membacakan sebuah silsilah. Di situ ada tulisan perguruan apa namanya? Krecok gitu. Galur Krecok. Ya itu memang perguruannya. Namanya milik Galur Krecok milik Argani. Memiliki murid contohnya Datuk Marja yang menyesatkan saya. Yang galak banget itu. Sebenarnya kamu punya rahasia apa lagi sih? Jangan sembunyi-sembunyi seperti itulah. Saya tidak, yang jelas saya juga melindungi Parmi biar bagaimanapun. Kan saya sudah pernah bercerita, saya suka dengan dia. Itu anakku. Jangan kamu tutupi semua rahasianya loh. Kalau kamu ternyata Datuk Marja. Temu itu ya gue. Pulang banyak. Pulang ya. Maka alangnya itu yakin. Ambil lagi angin itu masukkan ke perutmu. Podolnya bosok pada Juprino. Saya minta maaf. Nih, sebenarnya ya, kalau Mau diambilin ke Kalau- kamu. Sama Juprino menceritakan dari awal, Enggak jadi masalah besar. nggak jadi permasalahan besar lain, kita pun gampang. Ya apa saya tahu akan terjadi seperti ini. Ini kamu nutup-nutupi. Kita tuh tujuannya untuk membantu, nggak bakalan menyakiti siapapun. Ya permasalahannya gampang sih sebenarnya. Kita tinggal ngomong sama Guru Argani. Ya terus hasilnya bagaimana? Kamu ngurusi temen. Berarti itu apa, Juprino? Dan jika kau melapor Argani, akan turun ke bawah semuanya. Terus sampai Parmi mati. Ya, berarti saya kehilangan Parmi, saya tidak terima. Berarti kau melawanku. Kok bagaimana? Kok katanya rahasianya dimiliki Parmi. Jika Parmi sampai mengetahui kau mati. Jika Parmi mati ini nggak mau. Gimana kamu? Saya cinta dengan si Parmi. Itu anakku. Dan nanti anakku bagaimana? Kau kan bisa merawat itu. Saya akan menduga seperti itu. Misalkan saya nantinya bareng sama Parmi. Belum sah ya kamu menduga. Jangan berhayal boleh. Wah kamu hasil merkosa itu mbok Juprino. Enak. Laporkan aja ya Parmi ya. Mending saya begini saja. Sudahlah, ini kalian jalan-jalan kemana saja, nggak usah. Siapa ini? Panji. Assalamualaikum Panji. Salam manusia. Assalamualaikum Pangeran Panji. Kenapa dindingnya sangat tebal? Saya mau masuk sangat kesulitan. Mohon maaf manusia. Bagaimana? Seperti ini. Bukannya apa-apa, ataupun saya tidak mau membantu permasalahan yang sedang kalian hadapi. Untuk saat ini, mungkin saya tidak akan ikut campur dalam permasalahan yang kau hadapi ini.
bersama Nenek Parmi. Apa alasanmu? Lebih baik saya memilih cinta saya, cinta sejati yang sudah selama ini saya perjuangkan. Perjuangkanlah cinta. Bagaimana sih lo? Katanya mau membantu. Jika nantinya memang benar-benar akan terjadi peperangan antara ayah anda Simbardodo dengan dirimu, jika saya harus berhadapan denganmu, saya akan menghindar. Lebih baik saya menghindar dari dirimu dan melawan prajurit-prajurit yang lain yang kau miliki. Ngapain harus menghindar kalau kayak gitu? Sudah depan kok. Saya tidak mau sebenarnya berurusan denganmu. Saya hanya ingin mengejar cinta sejati saya yang sudah selama ini saya perjuangkan. Dan kau pun harus memperjuangkan apa yang sedang kau perjuangkan. Kejarlah cinta. Maafkan saya. Ya, nggak apa-apa. Maafkan saya. Jika boleh saran, lebih baik hentikanlah. Sama aja. Udah, ya udah. Ya sudah. Sama pasti. Baiklah, saya mau pamit lebih dahulu. Silahkan lah. Pangeran cinta. Gimana? Katanya udah janji mau membantu. Lah namanya janji. Malah mundur. Cinta. Melawan siapa? Biar kamu melawan. Duduk lagi, Jubrino. saya akan ikut. Parmi. Dengar kamu lawan ini nanti. Udah lanjut ngomong kamu. Nah, saya cari gambarnya dulu. Apa sih bedanya? Lawan siapa? Kau punya rahasia apa lagi selain itu? Sebelum saya melangkah lebih jauh dan mengerti rahasia lagi, sekali lagi Jubrino, saya mengetahui rahasia yang kau ketahui ternyata kau tidak omongkan sekarang. Bongkar. Awas, Pak. Sumpah, itu yang saya tahu. Ada yang lain apa enggak? Tidak. Yang jelas akan perang. Yang jelas Jubrino, gara-gara kamu menutupi rahasia yang kamu ketahui, ini menjadi ribet. Apa sih, Bang? Bahkan tambah besar masalahnya. Andai kata kalau kamu ngomong dari awal kan nggak jadi seperti ini. Ya, saya kira tidak akan sampai seperti ini. Nah, kabar baik. Air Mirmoyo sudah didoakan sama si Datuk Marja. Terus Kondisi sudah sembuh. Kondisi sudah sembuh. Banyak makhluknya sudah sembuh. Dan Datuk Marja sih lagi mencari kamu, katanya mau disape. Bagaimana? yang benar. Iya. Assalamualaikum. Kamu takut kamu. Aduh, saya lagi cari gambarnya malah. Gambar apa sih, Mbah? Parmi. Kang, saya punya gambar. Gambar Sukatoro. Sudah jelas teman-teman, kita sudah mendapat informasi ternyata Parmi berlindung dengan Simbardodo yang memberikan fasilitas apapun terhadap Parmi, sehingga Parmi contohnya fasilitas sihir yang diberikan sehingga membuat gagu itu adalah dari Simbardodo. Kekuatan yang Parmi miliki lah. Kekuatan yang Parmi miliki dari Simbardodo. Untungnya Simbardodo apa? Agar Parmi menjaga rahasia besarnya terhadap mahagurunya, yaitu Argani. Betul. Perguruan apa tadi? Galur krecok apa kecrok? Ya, itu teman-teman. Ini perlu kita sebenarnya jelimet banget ya, Mas ya. Iya, pelik banget tuh. Tapi enak. Enak gimana, Mas? Kita dihianati banyak banget makhluk nih. Panji. Banyak banget makhluk yang mengkhianati kita loh. Nah, Mau jadi gimana sih? Panji itu kan orang perang malah ikut mertuanya. Banyak yang pengkhianat banyak. Gak apa-apa. Banyak yang ikut mertua, Mbak. gak apa-apa. Yuk kita geser. Ya. Aduh, Chan. Masalahnya tambah ruwet. Tapi semoga ada jalan ya, teman-teman. Ya ada orang kita jalan ini memang. Ini jalan. Iya.